Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita masuk di modul ya. Jadi hari ini kita sudah melewati IPA. Sekarang kita masuk di IPS ya. Kita masuk di IPS. Coba dilihat. Kalau IPS itu ya di halaman 6. Oh, halaman IPA. Kalau IPS di halaman 11. Oke. Coba mulai dari Kevin ya. Dewa Siwa adalah dewa Bukan itu kayaknya. Oh iya, cocok. Satu, Dewa Siwa adalah dewa perusak alam. Pada masa kerajaan bercorak Hindu, Dewa Siwa disembah oleh beberapa raja seperti A, Ken Arok, B, Mulawarman, C, Kertanegara, D, Udungga. Udungga. Jawabannya? Jawabannya? B. Mulawarman. Karena sebenarnya kalau Siwa itu dia Hindu ya, Hindu. Jadi makanya itu di India. Di India itu kan rata-rata dia di India itu rata-rata masyarakat beragama Hindu. Biasanya makanya itu banyak di situ. Kalau kamu lihat film-film India di situ ada Siwa, ada Siva. Rata-rata namanya seperti itu ya. Siwa, Siva. Kalau Siva itu yang di film kartun itu yang naik sepeda. Lanjut nomor 2, Cinta. Tokoh yang diceritakan pada prasasti Shertown adalah A. Kudungan, Udungga, D. Mulawarman, C. Aswawarmani, D. D. Purnawarman. Mulawarman. Jawabannya? D. Jawabannya adalah Purnawarman. Ya. Lanjut. Purnawarman ya. Kalau saya mau jelaskan dulu apa itu prasasti. Prasasti itu semacam peninggalan ya, peninggalan yang semacam batu. Perhatikan. Kalau zaman dulu itu batu-batu ya, batu biasa ditulisi. Ada tulisan di situ. Ada tulisan entahkah itu entahkah itu sejarah atau nama-nama, biasanya ada nama-nama raja di situ. Itu biasanya ditulis di sebuah prasasti. Prasasti batu biasanya. Kalau di zaman-zaman sekarang itu orang biasanya kalau meninggal, ya kan? Itu kan ditulisi di kuburannya itu. Namanya ya, namanya. Kalau zaman dulu itu namanya prasasti, tapi kalau zaman sekarang itu biasanya orang menulis seperti itu bukan maksud apa-apa. Tapi dia cuma bermaksud untuk supaya ditahu bahwa oh yang dikuburkan di sini atas nama ini, meninggal tanggal sekian, lahir tanggal sekian. Biasanya cuma itu tujuannya. Tidak ada tujuan-tujuan lain, ya. Jadi intinya itu modelnya seperti itulah. Jadi ada batu, kemudian ada tulisan yang mengandung informasi. Yang zaman dulu itu namanya prasasti seperti itu. Lanjut nomor 3. Pengaruh Hindu dalam tradisi dan upacara dapat dilihat pada upacara Ngaben, Ya, pembakaran mayat di Bali ya. yaitu upacara pembakaran mayat di Bali. Pengaruh Hindu juga dapat dilihat pada upacara yang ada di Gunung Bromo. yaitu Namanya? Kuningan, B. Galungan, C. Sekaten, D. Kasada. Jawabannya? Galungan. Galungan. Siapa yang jawab Galungan? Oke, di Gunung Bromo itu siapa yang baca sejarahnya di situ di internet? Galungan itu apa? Upacara apa itu? Upacara untuk apa? Itu kan kalau misalnya Ngaben itu pembakaran mayat di Bali ya, itu untuk agama Hindu. Kalau itu di Bromo itu apa? Coba dilihat di situ di internet. Coba di situ tulis supaya kamu dapat sendiri. Galungan itu apa? Coba. Galungan adalah upacara di titik itu saya tulis. Di Bromo. Apa kamu dapat di situ cepat? Galungan merupakan perayaan besar umat Hindu Bali yang dilakukan setiap 210 hari sekali. Ya. Mulai dari 35 hari sebelum Galungan, masyarakat Bali melakukan upacara di kebun. Mereka berdoa supaya hasil kebun bagus. Namanya apa? Galungan. Galungan ya. Di Bromo ya. Jadi sebenarnya itu adalah itu pengaruh-pengaruh Hindu sebenarnya, pengaruh-pengaruh Hindu yang zaman-zaman dulu seperti itu. Lanjut nomor 4 cepat. Raja Mataram yang berhasil membangun Hindu Buduk adalah Ya, ini gampang ini. A. Sanjaya, B. Samaratungga, C. Daksha, D. Anangkaran. Jawabannya? B. Samaratungga. Dapat informasi itu di mana? Di saya sarankan begini, kalau kamu mencari sesuatu, jangan cari di Brady. Karena saya pernah sampaikan itu kan. Di Brady itu banyak yang salah. Kenapa banyak yang salah? Karena biasanya Brady itu cuma awada saja, orang bertanya, orang menjawab. Jadi biasanya ada orang yang menjawab itu bukan kapasitasnya. Jadi biasa juga ada yang salah di situ. Jadi jangan ambil di Brady. Buka webnya. Jadi misalnya gini, Candi Borobudur tulis di situ. Candi Borobudur dibangun oleh. Begitu saya cara yang mencari. Ya, jadi dibangun oleh siapa? Samaratungga. Oke, lanjut. Oke, ini foto siapa ini? Tokoh tersebut merupakan raja dari kerajaan siapa? Mataram. Siapa namanya ini? Ada yang dapat informasinya? Sultan Agung? Hah? Sultan Agung? Harian? Dapat di situ. Ada di situ fotonya kan?
Ya. Jadi ini adalah tokoh raja dari kerajaan Mataram. Betul. Lanjut nomor 6. Saya saja tanya supaya cepat. Lembah adalah tanah rendah yang dalam dan luas terletak di kiri dan kanan sungai. Jadi lembah seperti ini. Perhatikan. Sungai, ya kan? Sungai. Kemudian ada turun, ada tanah ke bawah, ada tanah ke bawah. Di situ namanya lembah, ya. Jadi lembah merupakan daerah yang subur sehingga sangat cocok untuk kegiatan pertanian. Lembah yang terkenal di Sumatera Barat adalah lembah apa? Anai. Betul. Kalau Grand Canyon itu bukan di Indonesia ya. Kemudian lembah Balian, lembah Orombo. Jadi yang paling mana adalah lembah Anai. Ya, dapat internet ya. Ya, oke, lanjut. Nomor 7. Sungai adalah aliran air yang besar di wilayah daratan. Di beberapa daerah, sungai memiliki fungsi yang sangat penting. Sungai dimanfaatkan sebagai tempat jual beli atau pasar terapung. Pasar terapung itu di mana? Di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera atau Jawa? Di Kalimantan. Pernah lihat iklan zaman dulu ya, RCTI itu? RCTI, oke. Ada itu? Zaman dulu itu kan? Ya zaman dulu. Buka-buka di YouTube. Pasar terapung RCTI. Tulisan gitu. Di YouTube pasar terapung RCTI itu akan muncul itu. Yang ada perahu-perahu, ada air ya. Dia perahu saja. Dia biasa perahu kecil. Kalau yang aslinya itu dia perahu kecil, bukan kapal. Yang paling asli itu yang di iklannya RCTI, yang ada orang tua begini pakai begini. Nah, ada itu ya. Tulis saja di situ di YouTube kalau mau lihat itu iklan pasar terapung RCTI. Oke, langsung muncul itu. Itu namanya pasar terapung di mana tempatnya di Kalimantan. Dapat informasi dari mana? Dari? Oke. Lanjut. Nomor berapa? 8. Candi Borobudur berbentuk punden berundak. Pada ajaran agama Buddha, Candi Borobudur terdiri dari 3 tingkatan, yaitu apa? Dan Arupada. Ya, jadi ada 3. Kamar Datu, Rupa Datu, dan Arupada. Tuh, ada yang cari informasi tentang artinya ini? Ada? Lain kali dicari informasi tentang artinya ini ya. Karena saya juga tidak mau karena ada di situ agak sakral artinya. Sama tahu saya salah bicara, jadi boleh dicari sendiri di situ. Apa artinya itu Kamar Datu, Rupa Datu, dan Arupada. 9. Negara Kertagama ditulis tahun 1965. Kitab ini pertama kali ditemukan kembali pada tahun 1994 oleh J.L.A. Brades, seorang ilmuwan Belanda yang mengiringi ekspedisi Kanil di Lombok. Ia menyelamatkan isi perpustakaan Raja Lombok di Cakranagara sebelum istana akan dibakar oleh tentara Kanil. Negara Kertagama ditulis oleh Empu Prapanca. Kalau kitab Sutasoma, kan ada 2 yang terkenal itu. Kitab Negara Kertagama itu adalah Empu Prapanca. Kalau Sutasoma itu Empu apa? Kitab Sutasoma. Empu. Sebentar, ada di sini juga, ya. Oke, lanjut. Kerajaan sebelum Pasai terletak di Sungai Pasangan atau Pasai. Jadi Pasai itu asal kata dari pasangan, ya. Lok Sumawe, Aceh, bagian utara. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari 2 kerajaan, yaitu Samudra dan Pasai. Tokoh yang berhasil menyatukan Samudra dan Pasai adalah Sultan Muhammad Malik At-Tahir. Betul, Sultan Muhammad Malik At-Tahir. Oke. Nomor 11. Jika Jayapura pukul 8.00 di Jakarta, kalau Jayapura itu kita urutkan dulu ya. Kalau di Jawa, di bagian Jawa itu namanya WIB ya, waktu Indonesia Barat. Kalau di Sulawesi, di kita ini namanya WITA, waktu Indonesia Tengah. Kalau di bagian Papua sana, ya kan? Papua sana itu namanya, di Jayapura sana itu WIT, waktu Indonesia Timur. Jadi Barat, Tengah, Timur. Kalau di Jakarta misalnya, kalau di Jakarta jam 1 siang, ya, di Jakarta jam 1 siang. Di Sulawesi itu jam berapa? Kalau di Jakarta azan maghrib, oke? Di Jakarta azan maghrib, ya kan? Kita di sini mau masuk Isya, bukan Isya, mau masuk Isya kan? Iya kan? Berarti Jakarta itu lebih cepat, betul? Lebih cepat ya? Lebih cepat. Berarti kalau di Jakarta jam 6 sore, kita di sini jam berapa? Jam 7, betul. Jadi Jakarta jam 6 sore, kita jam 7. Jadi kalau waktunya lebih cepat, tapi sebenarnya itu kalau misalnya waktu yang berjalan itu lebih lama. Jadi kita misalnya berbuka puasa, yang dimaksud itu adalah kalau misalnya berbuka puasa, kita lebih dulu buka puasa daripada dia. Maksud saya gitu. Jadi kalau buka puasa, kita lebih cepat buka puasa daripada dia. Biasanya cepat 1 jam. Jadi misalnya kita buka puasa kan jam 6 ya, jam 6. Di sana itu baru jam 5, begitu maksudnya. Kalau waktunya itu lebih cepat, karena dia 5 kita 6, begitu maksudnya. Ya, tapi kalau waktu yang melakukan sesuatu kayak waktu sholat dan lain sebagainya, dia lebih lama karena kita sudah jam 6, dia baru jam 5, begitu maksudnya. Ya, jadi beda 1 jam. Nah, kalau di timur,
Kalau di timur itu dengan Jakarta beda 2 jam. Beda 2 jam. Jadi kalau di Jakarta jam 5, kita jam berapa? Jam 6 lah? Iya kan? Kita jam 6. Kalau di timur jam berapa? Jam 7. Begitu maksudnya. Ya, jadi lebih cepat lagi buka orang di Jayapura. Misalnya orang Islam di Jayapura itu lebih cepat buka puasa, tapi lebih cepat juga apa? Lebih cepat juga sahurnya. Iya kan? Lebih cepat sahurnya, lebih cepat sholat subuhnya. Intinya itu beda 1 jam. Nah, kalau di Jakarta Cina pertanyaannya, di Jayapura pukul 8, berarti kita kurangi. Kita kurangi kan? Berarti di Jakarta itu pukul berapa? Kalau pukul 8? 6. Pukul 8 di Jayapura, di Jakarta pukul berapa? Pukul 6. Seperti itu, bukan pukul 9. Jadi dikurangi, ya. Gitu. Lanjut. Waktu Indonesia Tengah lebih cepat dari GMT, yaitu berapa jam? 9 jam. Oke. Kalau GMT itu Greenwich ya, yang terletak di Belanda, namanya GMT. Bukan GMT, GMT. Itu Greenwich yang ada di Belanda, pusat waktu namanya. Lanjut. 14. Contoh suku bangsa adalah Melayu, Batak, Mandailing, Batak, Simalungun, Nias, Toba, Batak Karo. Suku bangsa tersebut mendiami wilayah Sumatera. Sumatera apa? Utara. Sumatera Barat atau Utara? Utara ya? Utara. Karena di situ ada, kalau di Sumatera Barat juga ada Batak tapi lain ya. Oke. Sumatera Utara. Oke. 15. Apa ini? Patrilineal berasal dari bahasa Latin, yaitu peta, pater, dan lain. Patrilineal adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah. Patrilineal itu dari pihak ayah. Oke. Ada penjelasan aturannya di pelajaran PKN. Tapi belum kamu dapatkan. Nanti saya jelaskan itu nanti kelas 6 kayaknya. Baru dapat itu yang keturunan ya. Seperti itu. Misalnya kalau pater dan lain itu adalah suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak bapak atau ayah. Seperti itu. Misalnya gini, kalau ada orang ini berlaku, misalnya orang menikah lain suku. Kalau di Indonesia ya, lain suku. Misalnya suku Batak sama suku Bugis. Bapaknya Batak, mamanya Bugis. Kalau misalnya lahir anak, kalau dia patrilineal itu anaknya berarti suku Batak karena bapaknya dari Batak, itu maksudnya seperti itu ya. Jadi melihat arah keturunan itu dari arah keturunan ayah. Oke. Lanjut. 16. Ada badan usaha milik negara atau BUMN. Ada badan milik swasta atau BUMS. Contoh bentuk BUMN adalah apa? Apa itu BUMN? Badan usaha milik negara. Kalau Perum swasta atau negara? Swasta ya? Swasta. Kalau firma? Swasta ya. Biasanya kalau firma itu kayak pernah dengar advokat yang pengacara itu, yang persatuan pengacara biasa, ada firma itu kalau kita mau misalnya ada tersandung kasus ya, kita pergi pengacara di kantornya, bilang bisa jadi pengacara saya di pengadilan. Karena biasa itu kan, itu firma itu, berarti dia swasta. Itu yang dimaksud. Kemudian CV itu biasanya swasta juga oleh seorang. Kalau PT perseroan terbatas itu ada dimiliki oleh BUMN seperti itu. Contohnya apa? Pertamina, PT Pertamina, ya kan? Pertamina Persero. Nah, makanya itu Pertamina Persero, perseroan terbatas. Nah, itu BUMN milik negara, ya seperti itu. Lanjut, 17. Gajah Mungkur adalah sebuah waduk perairan danau buatan. Ini dibuat dengan membendung sungai terpanjang di Jawa, yaitu Sungai Bengawan Solo. Waduk ini terletak di mana? Jawa Tengah. Iya, di Jawa Tengah. Oke. Kalau sungai terpanjang di Indonesia, sungai apa? Kapuas. Nomor berapa sekarang? 18. Perhatikan gambar fauna. Ini Burung kasuari. fauna tersebut termasuk tipe apa? Australis. Karena sebenarnya ini burung kasuari, dia pengalihan Australia ke ya ada memang penjelasan seperti itu, namanya Australis. Jadi dia sebenarnya bukan tipe yang asli Indonesia, itu maksudnya. Jadi dia tipe Australis. Nah, seperti itu. 19. Perikanan merupakan usaha yang berhubungan dengan penangkapan dan pemeliharaan ikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perikanan di Indonesia dibedakan menjadi 2 macam, yaitu apa? Darat dan laut. Contoh perikanan darat adalah apa itu? Gurame. Tahu ikan gurame? Kalau cumi-cumi itu laut. Kalau tongkol
Lemuru, tahu lemuru? Lemuru itu ikan lemuru, laut. Dia laut itu yang enak dibakar itu laut. Kemudian tongkol itu laut. Iya, ikan tongkol itu laut. Gurame, tahu gurame? Yang kayak ikan mas itu, sama bentuknya ikan mas. Yang sering digoreng kering. Biasanya digoreng kering sama chef itu, yang biasa dibentuk-bentuk itu. Kalau dia sudah digoreng itu tak begini kepala naik begitu. Baru disiram saus itu namanya ikan gurame. Tahu ya? Itu darat. Kenapa dikatakan bukan darat? Hidup di darat bukan. Maksudnya dia itu bukan air asin dia. Bukan air asin, tapi biasanya dia dibudidayakan di mana? Di air tawar. Itu maksudnya. Itu maksudnya ya. Jadi perikanan laut itu berarti air asin. Kalau perikanan darat jangan mengatakan bahwa ikan hidup di darat, bukan. Bukan hidup di darat, tapi apa? Hidup di mana? Di air, tapi bukan air laut, tapi air tawar. Itu maksudnya. 20. Simbol merupakan lambang atau tanda tertentu pada peta yang berguna untuk menerangkan sesuatu. Dengan mengetahui simbol dan artinya, maka kita dapat mengetahui ketampakan alam dan batuan di suatu wilayah. Contoh ketampakan alam adalah apa itu? Bandar udara itu buatan. Jadi ada dua, ada ketampakan buatan, ada ketampakan alami atau alam. Kalau buatan manusia itu bandar udara buatan manusia, pelabuhan buatan manusia. Kalau kota itu buatan manusia juga. Di sini yang alam betul-betul adalah sungai, karena dia memang terbentuk oleh alam seperti itu. Oke, itu untuk hari ini 20 nomor. Nanti kita lanjutkan. Samsul pulang, belum pulang. Kebiasaan ini. Oke, di akhir langsung mau jalan. Kebiasaan.